baik kurban itu yang sunnah maupun yang wajib seperti nazar. Kenapa? Karena li'annaha syairah min sya'air Islam. Karena pada hari raya kurban dan hari tasrik 11, 12, 13, maka kurban ini merupakan syiar daripada syiar-syiarnya agama Allah Subhanahu. Hebat. Kalau tadi Isya kita sholat pakai badan kita, ketika kita punya harta lebih, kita ibadah dengan harta, namanya zakat. Tapi datang Idul Kurban, kita ibadah lewat binatang, onta, sapi, kambing. Kebo dikiaskan dengan sapi. Cuman di suku Tamu belum pernah seujung-ujung Al-Barokah yang paling pertama ataupun Al-Mustaqim yang lebih awal, korban onta. Belum pernah ya? Belum pernah kayak ya? Belum ya? Taruhnya udah bolak-balik nih orang sini, Haji Mekah Madinah, ini nggak pernah dia korban di sini onta. Ya, kenapa? Karena ongkosnya lebih mahal daripada harganya. Nah, kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kita baca bersama, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min iraqid dam innaha latati yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa aslafiha. Ma'amila adamiyun bin amalin, tidak ada amalan anak Adam, tidak ada amalan kita manusia yang sebagai muslim, yakni yauman nahri, pada hari raya kurban, berarti 10 Zulhijjah. Besok di kita 10 Zulhijjah hari apa? Besok jatuhnya lebaran kita, Jumat. Nah, orang kita mah Jumat berarti ntar paginya kita sholat Idul Adha, ntar johore kita sholat Jumat. Alhamdulillah. Nah, baru dah tuh kita makan daging, nyate daging. Itu juga kalau potongnya hari Jumat. Kalau potongnya hari Sabtu, udah sabar puasa dulu, makan dagingnya hari Jumat. Nah, ahabba ilallahi, lebih dicintai oleh Allah min iraqid dam, melainkan kecuali dengan menumpahkan darah. Artinya bahwa berkurban, menyembelih binatang dengan menumpahkan darah, maksudnya menyembelih binatang pada hari raya kurban dan hari tasyrik lebih utama ketimbang sedekah. Dan nanti pada hari kiamat binatang kurban itu datang dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, juga dengan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqau minallahi bimakanin, dan niat orang yang berkurban, jadi kita niat nih, misalnya kan udah hitungan patungan sapi ya, berarti udah menentukan niat tuh. Ataupun nanti ketika membeli binatang kambing, berarti udah menentukan niat. Niatnya itu sebelum binatang itu disembelih, ketika disembelih, sebelum darahnya nyampe ke tanah, niatnya sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada yang nanya, Bang, saya korban, terus kebetulan saya beli itu 2 hari sebelum hari raya kurban. Saya beli nih kambing, terus malam takbiran belum dipotong, itu kambing kelolodan. Habis kelolodan mati. Begitu kagak ngomong lagi mau mati dia. Gimana Bang? Nyampe gak nih pahala saya? Nyampe.
Tapi mudah-mudahan aja kalau yang kurban mudah-mudahan ya kita doain binatang kurban kita mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, amin ya robbal. Ya, pertanyaannya emang udah nitipin uang kurban pada dia? Baik, hadirin yang berbahagia, nah itu. Lalu kemudian tanya yang kedua selanjutnya. Nah, apakah sedekah bisa menggantikan posisi kurban? Toh, misalnya kambing harganya paling murah berapa? 3,5. 3,5. Itu 3,5. Aku ketemu ribet. Misalnya ntar kalau bisa gue ikut kurban, wah ribet beli kambing dulu atau naruh duit ke panitia, ribet. Mendingan juga duit 3.500.000 ntar pas hari raya kurban bagi-bagi tetangga, ya. Yang fakir, yang miskin, pendapatan semua. Nah, apakah bersedekah ini bisa menggantikan posisi kurban? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tujuan kurban adalah iraqud dam, yang menumpahkan darah alias menyembelih, dan termasuk adalah syiar agama Allah. Jadi sedekah walaupun senilai harga kurban maka tidak bisa menggantikan posisi kurban. Ya, kira-kira jelas atau tidak nih? Jelas ya. Kalau udah jelas mau udah kita langsung makan aja ya. Boleh nih. Baik. Hadirin yang berbahagia, hal tusiul udhiyah anil aqidah. Karena gini Bang, saudara, apakah kurban bisa menggantikan posisi akikah? Nah, ini penting. Apakah kurban bisa menggantikan akikah? La tusiul udhiyah anil aqidah. Kurban tidak bisa menggantikan posisi akikah. Kenapa? Ini harus kita pahami bersama. Kurban tidak bisa menggantikan posisi akikah, itu pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan termasuk salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitab Masail Ahmad bin Hanbal, putra beliau namanya Abdullah pernah bertanya ke bapaknya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kata anaknya, sa'atu abi adil aqiqah yaumal adha wa hal yajuju an takuna udhiyah wa aqiqah. Kalau ke bahasa orang suku kamu, Pak, saya mau nanya Pak. Nanya apa toh? Apakah kurban bisa menggantikan akikah, posisi akikah? Atau niatnya saya niat kurban plus akikah? Nah, saya nggak mau gitu dah. Saya niat kurban plus akikah dengan binatang, satu binatang yang sama. Jadi ada dua ibadah sama-sama sunnah, akikah sunnah, kurban sunnah, digabung niatnya. Nah, walaupun ulama berbeda pendapat, ya, kita lihat jumhur ulama mengatakan yang termasuk daripada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata beliau? La imma udhiyah wa imma aqiqah ala masumiyah. Nggak bisa digabung. Ya kalau memang itu niatnya kurban, ya kurban. Kalau memang niatnya akikah, ya akikah. Bagaimana niatnya? Wa qajatu haulai ana kullan min al-udhiyah wa aqiqah zabhani bisababaini mukhtalifaini. Kata beliau, hujjah beliau mengatakan bahwa akikah dan kurban dua sembelihan yang sebabnya berbeda. Kalau kurban adalah karena datangnya Idul Adha, tebusannya ya, untuk dirinya sendiri. Tapi kalau akikah
yakni orang tua dalam rangka tebusan ke anaknya. Jadi kalau akikah karena sebab kelahiran anak, kalau kurban karena memang datangnya Idul Adha. Nah, kira-kira kalau sekarang kita sembelih nih binatang kambing, belum waktunya, belum datang Idul Adha, kira-kira bisa dikatakan kurban tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena belum waktunya. Ya banyak perbedaannya. Ya banyak perbedaannya. Itu dari sebab yang paling dasar. Karena akikah syukur atas kelahiran anak, kalau kurban karena datangnya yakni hari raya Idul Adha dan tasbih. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkas saja. Kemudian apalagi? Ini enak lagi banyak pertanyaan kita ini. Ringkas. Nah, idza istama'atil udhiyah wal aqiqah may yakunu Allah. Sering nih. Bang, saya belum akikah. Terus lempongan Idul Adha datang. Mana dulu yang saya utamakan, akikah dulu atau saya kurban dulu? Kira-kira kalau pertanyaan itu ditanyain sama orang ke orang suku tamu, kira-kira kita jawabnya akikah dulu apa kurban dulu? Nah, kurban dulu ya. Baik. Dalam hal ini kalau pertanyaan mana yang lebih utama, tentunya kurban. Walaupun saya akikah aja, ya mangga boleh. Ya. Kenapa sih kurban lebih diutamakan? Karena waktunya. Dan kurban waktunya sempit sekali, yakni 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari dan permulaan 10 Zulhijjah ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu inna awalan ma nabda'u bihi fi yaumina hadza, kata Rasul, permulaan pekerjaan yang pertama kali kami lakukan pada hari Nahar ini adalah kami sholat, tsumma narji, kemudian pulang, wananhar, kemudian kurban. Nah, barang siapa paman wala dzalika faqad asaba sunnatana, barang siapa yang sholat dulu baru kurban, sungguh sesuai dengan sunnah kami. Sebaliknya, barang siapa yang nyembelih dulu sebelum sholat, maka dagingnya hanya untuk keluarganya saja, tidak ada sedikit pun dikatakan kurban. Misalnya tuh, jadi waktu kurban daripada Idul Adha pun setelah sholat, dan waktunya juga di waktu duha. Di waktu duha, ketika matahari, kalau bahasa Minggi tombak. Nah, mulai disitulah, ya lebih dikit lah, mulai disitulah masuknya awal waktu duha. Baru di situ kan biasanya kita kan gitu kalau sholat Idul Adha kan, ya ketika matahari tombak baru kita sholat Idul Adha. Bedanya Idul Adha sama Idul Fitri, kalau Idul Adha lebih dicepetin. Kenapa? Karena habis sholat Id kurban. Kenapa Idul Fitri kita diintarin menunggu orang yang mau bayar zakat? Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya kita nih bisa berkurban, amin. Nggak bisa kurban, jadi panitia kurban, amin. Nggak jadi panitia penikmat daging jangan yang keempat, kurban kagak, panitia kagak kepilih. Padahal tadi pelatihan penyembelihan, kagak punya duit, nggak beli pisau jadinya. Panitia kagak kepilih. Pas waktu pembagian daging kurban, dia pergi beli rokok NPO. Kata yang membagi, pulang kampung kali dilewatin, kagak dapet daging kurban. Akhirnya jadi korban perasaan. Nah, ya.
Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikit lagi. Nanti kalau mau ada yang nanya boleh, nggak apa-apa. Kita di akhir aja sambil makan kembuli. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hukum dalam berniat itu penting, Pak. Ya. Jadi ketika kita niat, pasti ya, walaupun niat itu di hati, yakin ketika kita akan membeli pasti udah niat kurban. Ataupun kita nyerahin duit nih ke siapa? Ke panitia wakil kita nih, panitia kurban. Ya kita pasti udah niat. Kenapa? Sebab innamal a'malu binniyat. Yakni sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Ya. Kasih saja lah. Nah, hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam niat ini, ya. Jadi orang yang kurban harus niat. Lalu bagaimana lafaz niat? Ini mah contoh aja ya. Nawaitu an udhiyah. Misalnya an-nafsi lillahi ta'ala. Saya niat kurban untuk diri saya karena Allah. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau nggak punya keluarga sunnah ain. Ya, sunnah pribadi. Nah, kalau punya keluarga boleh diikutsertakan. Ya. Nawaitu an udhiyah an-nafsi. Ya. Wa an ahli, saya niat kurban untuk diri saya dan keluarga saya. Boleh dalam hal ini sunnah kifayah. Lalu bagaimana saya mau korban? Saya berkurban untuk orang lain. Ya, atau misalnya nih, saya mau berkurban untuk misal orang lain, taruhlah ya, Bapak RW misalnya. Ya. Nah, itu kita kudu wajib izin orang yang kita akan korbani. Ya, misalnya nih, saya mau korban atas nama Bapak RW kita, Bapak Suman Sadam. Nggak bisa ujuk-ujuk saya beli korban, contohnya udah langsung niat kurbannya Pak RW. Nggak bisa, tidak sah. Kenapa? Kecuali harus izin Pak RW. Nah, mudah-mudahan kita juga begitu sama. Ya, orang tua kita yang masih hidup misalnya, ya saya mau kurban untuk siapa? Untuk orang tuanya masih hidup. Bilang, Pak, saya ada duit, saya mau berkurban, cuman kurbannya saya niatkan buat Bapak. Ya, ya udah kata Bapak, ya udah dapat izin. Ya, nah, seperti itu. Kalau kurban untuk orang lain. Nah, bagaimana kalau korban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Nah, ini ikhtilaf ulama, Pak. Kalau mazhab Syafi'i, ya itu orang kita kurban anak nih, niatnya kurbannya untuk orang tua, udah yang sudah meninggal, nggak bisa, tidak sah. Tapi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali boleh. Kalau dalam Syafi'i boleh manakala itu wasiat. Contoh misalnya kayak bapak kita nih, ya masih hidupnya wasiat, dikumpulin nih anaknya, mau udah sakit kapan, namanya napasnya Senin ditarik, dikeluarin Kemis, Jumat mati, Bang. Nah, jadi malam itu wasiat kumpulin nih, duit ada 100 juta digelobongan, 50 juta bayarin utang, terus 50 juta lagi wasiat nih, kalau gua mati lu beli limosin. Kira-kira 50 juta berapa kilo tuh ya? Ada yang 500 kilo sapinya. Ada. Dan kalau nggak ini besok kita cek lagi Doni lah. Ya. Nah, terus benar malam takbiran bapaknya makan kacang keselak mati, Pak. Nah, sehingga cerita besok anaknya melaksanakan wasiat. Nah, itu boleh atas nama bapaknya yang sudah meninggal dunia, ya. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i, kenapa sih kok harus atas nama orang hidup? Karena yang dianjurkan, yang diperintah adalah orang hidup.
bukan orang mati. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana saya niat mewakilkan kepada panitia atau kepada jagal yang disembelih? Boleh apa tidak? Ya boleh. Boleh. Lalu bagaimana? Nah, ini di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan apakah si tukang jagal ini harus berniat kembali? Ya. Kalau dikatakan sebenarnya tidak, yang penting si kurban sudah berniat. Tapi tidak masalah, tukang nyembelih juga nanti niat lagi, ya Allah, Allahumma taqabbal, Allahumma inna hadhi minka wa ilaika fataqabbal min siapa? Misalnya min fulan, dari fulan. Nah, jadi dia niat lagi boleh. Tapi kalau misalnya kurban itu orang yang kurban belum niat, tapi jarang sih. Pasti orang ngasih duit pasti kurban atau beli ini pasti niat kurban. Kalau belum itu maka yang tukang nyembelih itu wajib mutlak dia kudu niat atas nama si fulan yang kurban. Ada yang nanya lagi, Wang, ini kan 6 orang kan ikut patungan sapi kan 6 orang muslim. Aku dapat kafir. Kira-kira boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Ya boleh, terima aja Mam. Terima aja, gak usah ragu-ragu. Ya, boleh, mencukupi, sah. Ya, cuman kalau bagi mereka kan bukan. Kalau bagi kita ibadah pun, kalau bagi mereka mah ya nggak dianggap. Tapi mencukupi ya sah seperti itu. Nah, hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya singkat-singkat aja. Hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari Allah kita, kemudian Bapak Kiai kita pahami. Mudah-mudahan nanti kalau ada tanya jawab terakhir ya nggak apa-apa sambil makan kembali. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas maidatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, mari bersama kita berselawat kepada Rasulullah